Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa al-akhyar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'anit tanzil ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Amma ba'd, fa ikhwani fid din, ummahatin kiram wal aba, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita haturkan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa hari semakin hari Allah dekatkan kembali kita kepada Syahrus Siyam, kepada bulan puasa, kepada bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh para ulama sittata ashhur qabla ayyati ilaina. 6 bulan sebelum datang kepada kaum muslimin, para ulama, para sahabat, mereka sudah berdoa, Allahumma balighna ila Ramadan. Ya Rabb, tolong sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Tepat pada maghrib hari ini, kita lebih kurang 19 hari lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Satu hal yang pasti bahwa Ramadan pasti akan datang ke dalam kehidupan kita. Hanya saja pertanyaannya, akankah kita akan menemui Ramadan tersebut? Baru saja Bang Romi izin kepada kita bahwa beliau melayat, ada salah satu tetangga kerabat yang meninggal dunia. Padahal Ramadan tinggal sedikit lagi masuk ke dalam kehidupan. Tapi begitu ajal Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, dan kita pun tidak akan merasa aman, Bapak Ibu sekalian, sampai kapan umur kita. Kalau-kalaulah boleh minta kita mati dalam waktu dekat ini, kalau bisa matinya jangan sesudah Ramadan, jangan sebelum Ramadan. Di Ramadan itulah meninggal dunia. Kenapa? Ada satu ampunan yang sangat besar yang Allah curahkan kepada seorang hamba di bulan Ramadan. Makanya 6 bulan Bapak Ibu sebelum datang Ramadan itu para sahabat doanya sudah minta datang kepada bulan Ramadan. Sedangkan sudah berlalu Ramadan 6 bulan berturut-turut, dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu para ulama, para sahabat berturut-turut mereka bersedih kehilangan bulan Ramadan.
Maka yang patut kita syukuri, alhamdulillah Allah masih hidupkan kita, dan semoga kita masih hidup pula hingga di awal hingga selesai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada kedua hasanah kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di muka bumi ini, kita salah satu yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik aqwalan, baik secara ucapan maupun af'alan, maupun perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Karena tidaklah bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dia yang betul-betul ikut, dia yang betul-betul berpedoman, dia yang betul-betul mengikuti petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita termasuk umat yang mampu minum dari danau dari telaga Al-Kautsar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang adab seorang muslim kepada ulama. Ya, sudah sepatutnya sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, kita mensyukuri nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya ulama di tengah-tengah kita. Allah masih sayang sama kita sehingga masih banyak orang-orang alim, orang-orang soleh berada di sekitaran kita. Walaupun kebatilan atau orang-orang yang membawa kebatilan tersebut masih banyak dan itu masih berlawanan antara hak dan batil, itu adalah satu hal yang betul-betul ada. Permusuhan itu hingga terjadi di hari kiamat kelak. Maka hal yang patut kita syukuri, hadir ulama di antara kita. Walaupun ada ulama yang telah meninggal dunia, Allah gantikan dengan ulama yang lain. Karena para ulama-ulama yang lain pun membutuhkan ulama-ulama lainnya. Dulu ketika mufti Saudi Arabia Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, beliau meninggal dunia. Tak lama kemudian Syekh Saleh bin Fauzan rahimahumullah meninggal dunia. Itu para ulama seluruh dunia bersedih. Kenapa? Karena meninggalnya para ulama adalah meninggalnya ilmu pengetahuan. Makanya meninggalnya ulama itu disedihkan oleh kaum muslimin secara umum. Karena ulama yang membawa ilmu, namanya ilmu para ulama itu beda dengan ilmu yang ada di YouTube, beda dengan ilmu yang ada di Google. Kalau pintar-pintaran mana, mungkin Google lebih pintar dibanding ulama-ulama. Ya, Bapak Ibu sekalian pun mungkin tidak perlu lagi datang ke majelis ilmu, cukup buka di Google, cari apa yang ibu pengen cari, itu muncul. Tapi transfer semangat, transfer keberkahan, transfer sifat qanaah, kecukupan, transfer sabar, transfer syukur, itu nggak bisa kecuali disampaikan secara langsung dari lisan-lisannya para ulama. Makanya kalau ada ditanya siapa yang harus kita ikuti di zaman-zaman ini, adalah mereka para ulama. Jumat beberapa hari yang lalu pun kami sampaikan, ikutilah pendapat para ulama. Masalah apapun sampai terkecil dalam urusan-urusan duniawi kita, tanyalah kepada para ulama. Karena mereka adalah orang-orang yang langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa al-ulama warasatul anbiya, dinyatakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pewaris Nabi itu ya para ulama. Tidak ada satu nubuat lagi yang Allah sisahkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, kecuali itu dimiliki oleh para ulama. Mereka lah yang paling paham tentang apa-apa yang halal, mereka lah yang paham tentang apa-apa yang haram.
Maka sudah seharusnya kita menghormati para ulama, memiliki adab kepada para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Diutusnya Nabi adalah agar manusia memiliki adab dan akhlak yang baik. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab dan akhlak kepada Al-Qur'an kitabullah, adab dan akhlak kepada pembawa risalah para nabi, ya. Adab kepada orang-orang alim yang mewarisi segala ilmu pengetahuan yang datang dari para nabi-nabi sebelumnya, terkhusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bangsa yang besar adalah bangsa yang memuliakan ahlul ilmi dan ilmu itu sendiri. Dan bangsa yang kecil, bangsa yang bangsa yang runtuh, bangsa yang terbelakang adalah bangsa yang mereka mencela, menjatuhkan harkat martabat para ulama. Itulah yang terjadi di dunia saat ini. Kalau kita merujuk kepada sejarah, kenapa Eropa Barat bisa berkembang dengan ilmu pengetahuan? Karena di sana ada Andalus. Nanti saya akan ceritakan gimana Andalus itu ada. Andalus itu ada dibawa oleh Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan dari Bani Umayyah. Ketika Baghdad dikudeta oleh Bani Abbasiyah, sama-sama kaum muslimin, izah terjaga, cuma menjalankan syariatnya kurang. Sudah banyak penggawa-penggawa kesultanan Islami itu melakukan perbuatan kefasikan. Dikudetalah Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah. Salah satu keturunan yang masih hidup itu berlayar hingga sampai ke Afrika karena mamaknya keturunan dari Barbar, suku Barbar yang ada di Afrika. Abdurrahman Ad-Dakhil menyeberang sampai ke Mesir, dari Mesir menuju ke Sudan, terus sampai ke Libya, sampai ke Maroko, menyeberang Selat Gibraltar sampai ke Spanyol. Di sana melihat ada perkembangan sedikit Islam, didirikanlah kekhilafahan Andalus. Bapak Ibu tahu, Andalus itu runtuh di kemudian hari. Tetapi orang-orang yang membawa ilmu pengetahuan, mereka mengerti bahwasanya setiap manuskrip ini pasti berharga yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka itulah yang mereka kembangkan. Maka wajar di abad ke-19 Eropa Barat berkembang dengan pesat. Kenapa? Semua warisan tersebut adalah warisan dari para ulama. Semua ilmu pengetahuan tersebut diwariskan kepada orang-orang Eropa Barat, sekalipun mereka non-muslim. Tetapi ketika mereka menghormati ahlul ilmi, ketika mereka kemudian mengagungkan ilmu, maka Eropa Barat berkembang seperti yang kita saksikan saat ini. Britania Raya, United Kingdom, Inggris seperti apa, Jerman seperti apa, Spanyol seperti apa, Sevilla seperti apa, Granada seperti apa. Tetapi berbeda adanya yang ada di Baghdad. Ya, bangsa-bangsa Mongol, bangsa yang tidak menghormati namanya ilmu dan orang-orang yang pintar. Mereka kuat secara fisik, mereka jago untuk menunggangi kuda. Tetapi ketika Baghdad mereka buat banjir darah, itu bahkan sungai-sungai Efrat itu sampai lautan-lautan itu sampai berwarna merah. Saking banyaknya kaum muslimin yang terbunuh, dan tumpukan kepala-kepala tengkorak kaum muslimin dibuat menjadi menggunung. Dan semua manuskrip-manuskrip di perpustakaan di masjid-masjid Jami al-Baghdad di Baghdad itu mereka berangus, mereka bakar, dan itu setiap abu-abunya mereka lemparkan ke lautan, sampai lautan itu cuma dua warnanya saat itu yang ada di Baghdad, Irak. Warna hitam karena abu-abu, karena abu yang bekas bakaran. Yang kedua warna merah karena darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Mongol berjalan seperti bangsa Mongol yang biasanya. Mereka tidak menjadi bangsa yang begitu besar seperti orang-orang di Eropa Barat.
karena mereka menghancurkan manuskrip-manuskrip Islam itu sendiri. Maka kalau kita lihat, Islamlah yang menjadikan kenapa ilmu pengetahuan berkembang pesat hingga saat ini, karena di sana ada para ulama. Ulama dulu, para sahabat tidak pernah diminta oleh Rasulullah SAW pergi ke Persia untuk belajar agama, untuk belajar masalah duniawi. Tidak pernah Rasulullah meminta para sahabat untuk pergi mereka ke Romawi untuk belajar masalah duniawi. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran, adalah hadis itu sendiri, sehingga lahirlah para ulama di kalangan para sahabat. Para sahabat membuat kutab-kutab kecil, membuat madrasah-madrasah. Ada yang ke Kufah, ada yang pergi ke Basra, ada yang di Madinah, ada yang di Makkah, sehingga ilmu pengetahuan itu muncul. Setiap ayat demi ayat mereka tadaburi, muncul namanya lensa optik obscura yang dibuat oleh salah satu pentolan ulama Islam namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Muncul di situ namanya pisau-pisau bedah yang dibawa oleh Imam Al-Jazari. Muncul di sana ilmu kedokteran yang hingga saat ini dipakai, yang dicetuskan oleh Ibnu Sina atau yang disebut dengan Avicenna. Avi bapak, Sena kedokteran, bapak kedokteran, Avicenna. Dan semua itu ternyata terhubung dengan Al-Quran. Semua itu terhubung dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau ditanya siapa yang pertama kali menemukan cikal bakal pesawat, itu bukan orang-orang Eropa Barat, tetapi Abbas bin Firnas, yang dia membuat sayap, mencoba bagaimana orang bisa terbang dengan suatu alat. Dialah yang mencetuskan pesawat pertama kali. Begitu pula adanya mesin piston yang bisa bergerak menggelindingkan roda. Siapa yang menemukan? Yang menemukan bukan orang-orang Eropa Barat dan Amerika suku Indian, bukan, tetapi kaum muslimin, para ulama yang mentadaburi setiap isi di dalam Al-Quran. Muncul namanya fingerprint yang diambil dalam surat, saya lupa surat apa, pokoknya yang berbicara tentang sidik jari itu berbeda setiap manusia. Muncul, akhirnya dibuat fingerprint. Setiap orang di kantor-kantor saat ini menggunakan fingerprint. Siapa yang mencetuskan? Para ulama. Ya, para ulama yang membuat. Sampai ada jam, namanya jam gajah. Itu apakah Imam Jazari atau siapa, saya lupa. Itu dibuat. Jam itu bergerak dengan mesin, ya, pokoknya oleh gerakan fisika yang digunakan. Dan itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang direnungi oleh para ulama. Setiap 1 jam 1 berdentang, 2 jam berdentang, 3 jam berdentang, dan lain sebagainya. Suatu ketika jam ini pernah dibawa ke salah satu tempat non muslim, saya lupa apakah Cina atau Jepang, pokoknya daerah-daerah tengah Asia. Itu diutus salah satu khalifah yang ada di Eropa Barat, Andalus, mengutus membawa hadiah, dikasih hadiah. Ternyata jam 12 dia berdentang. Itu orang-orang non muslim itu menyangka di dalamnya ada jin. Saking awamnya mereka, maka tidak pernah muncul namanya di dalam Islam itu ada dark age. Masa kegelapan itu nggak pernah ada. Kenapa? Karena ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama madzhab, ulama mujtahid madzhab, ulama mujtahid tarjih, sampai muqallid dan lain sebagainya, para asatidz yang ada itu tidak pernah mati, senantiasa ada. Sampai nanti di satu waktu akan meninggal dunia para ulama, diangkatlah ilmu-ilmu pengetahuan, terjadilah fitnah-fitnah yang besar. Makanya ulama inilah yang mempertahankan. Sudah sepatutnya kita menghormati para ulama, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghormati mereka. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalik," dan demikianlah, "wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih." Dan demikianlah bagi siapapun orang-orang yang mengagungkan para ulama, hurumatillah. Hurumat yang dimaksud adalah
yang dihormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Itu adalah sesuatu yang akan memberikan dampak baik dalam kehidupannya. Kita lihat tadi bangsa Eropa Barat tadi, bangsa Frank, ketika mereka memuliakan ilmu, tidak dihancurkan, tidak dibakar perpustakaan-perpustakaan di Andalus, maka mereka bisa menjadi bangsa yang besar. Tetapi tidak seperti bangsa Mongol yang ada di Baghdad. Mereka bakar semua manuskrip-manuskrip para ulama itu, semua kitab-kitab mereka, banyak sekali, sampai lautan dibicarakan menjadi warna hitam dengan banyaknya kitab-kitab yang dibakar oleh bangsa Mongol. Ya. Maka ulama-ulama yang dimuliakan ini akan memberikan dampak kepada bangsa, kepada kelompok, kepada organisasi apapun. Ketika dia memuliakan ahlul ilmi dan ilmu, pasti menjadi satu kelompok, satu bangsa yang besar. Tetapi ketika ilmu pengetahuan sudah dijauhi, nanti kita lihat efeknya akan buruk pula. Nanti saya sampaikan secara rinci bagaimana adab-adab orang dulu terhadap para ulama, terhadap para guru-guru mereka. Yang kedua, dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-32, dzalik, dan demikianlah, wa may yu'adzim sya'airallah, siapapun yang dia mengagungkan syair atau syiar-syiar dari Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Orang yang memuliakan al-ulama, menghormati ulama, adalah orang-orang yang hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang taqwal qulub, hatinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu memuliakan, menghormati para ulama. Kenapa para ulama kita hormati? Karena sedari awal kita bisa menjadi Islam, kita mengetahui iman dan kufur itu dari para ulama. Kita bisa sholat 5 waktu juga dari para ulama. Makanya saya paling pantang ketika ada dengar orang-orang yang mudah sekali menyalahkan para ulama. Kenapa? Loh, wong dia mama, bapak, kakek, buyutnya itu bisa menjadi seorang yang mengajarkan dia agama Islam, hingga dia berangkat ke Madinah, hingga dia berangkat ke Mesir, itu gara-gara para ulama. Terlepas di sana ada kemungkaran bid'ah yang mungkin dilakukan oleh oknum-oknum ulama-ulama dulu. Ada yang masih menyembah ini itu, ada yang masih menggunakan wayang seperti keturunan-keturunan Sunan Kalijaga dan sebagainya. Terlepas daripada itu semua, yang menjadikan kita bangsa kapitayan, Profesor Agus menulis dalam bukunya Wali Songo, kita ini bangsa kapitayan. Kapitayan itu orang yang mudah membesar-besarkan, menganggap Tuhan sesuatu yang besar. Pokoknya nampaknya ada yang hanyut kalau tak dikasih sebuah sesajen, nanti tak akan muncul. Ada nampaknya pohon besar, ada nampaknya batu yang besar, itu bangsa kapitayan. Tetapi karena mudah merasakan madarat dan manfaat itu dari sesuatu yang besar, diajarkan tentang Islam, mereka mudah pula untuk beriman. Karena di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar. Ketika logika kita sebagai manusia melihat alam semesta ini bisa sebesar ini dan lain sebagainya. Maka para ulama, para sahabat sudah mencontohkan kepada kita, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi menghormati para ulama, para sahabat-sahabat yang lainnya, beliau tidak mau berkomentar ketika Rasulullah bertanya suatu perkara. Rasulullah bertanya sebuah perkara, padahal Ibnu Umar bisa menjawabnya. Beliau mengatakan bahwa aku mampu menjawab setiap masalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, tapi di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku urung untuk tidak menjawab perkataan-perkataan tersebut. Demikian para ulama
dari kalangan sahabat menghormati ulama yang lainnya. Sampai-sampai Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai anakku, jikalau engkau duduk bermajelis bersama para ulama, maka jadikanlah telingamu lebih berfungsi dibanding lisanmu. Jadilah engkau pendengar yang baik sebagaimana engkau menjadi pembelajar yang baik. Sekalipun dia berbicara sangat panjang dan melelahkan sampai dia menyudahinya, barulah engkau boleh bertanya suatu perkara yang ingin engkau tanyakan. Jadi di situ penghormatan terhadap para ulama adalah satu pilar bagi penuntut ilmu, pilar kebaikan bagi kaum muslimin. Sebagaimana di Andalus, saya ceritakan di dalam sebuah kitab Andalus itu diceritakan memiliki istana yang bertingkat 7, bertingkat 8. Setiap tingkatnya memiliki aliran air yang persis sungai yang mereka buat. Besar istana yang ada di Andalus di saat itu. Ketika ada orang-orang dari utusan lain datang ke Andalus, kekhilafan Andalus itu menampung mereka di tingkatan yang paling bawah. Mereka bertanya, izinkan saya untuk bertemu dengan Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin. Maka ditemuilah satu orang, wahai Khalifah, kami memiliki hajat ini dan itu. Tetapi apa kata orang yang dilihatnya oleh utusan dari negara luar tersebut? Saya bukan Khalifah, saya adalah pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayannya Khalifah. Naiklah engkau ke atas. Ini di zaman-zaman khalifah kekhilafan Andalus itu memuliakan ilmu pengetahuan. Naik dia ke atas. Dilihatnya ada seorang yang lebih gagah, lebih bagus pakaiannya. Dikatakan, apakah engkau khalifah? Saya adalah pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan dari pelayan. Naiklah ke atas. Begitu jawabannya terus, sampai dia berjumpa dengan orang yang dianggapnya sebagai khalifah. Tidak ada pakaian yang paling bagus, wajah yang paling tampan kecuali orang ini. Ternyata dia mengatakan, saya adalah pelayan Amirul Mukminin Sultanul Muslimin. Saya adalah pelayan Amirul Mukminin. Naiklah engkau ke atas. Ketika naik ke atas, Khalifatul Muslimin sedang menggunakan pakaian yang sederhana. Dia sedang membaca Al-Quran. Di sebelah kanannya ada pedang, di hadapannya ada lampu yang sedang meneranginya. Ketika belum berkata apa-apa utusan tersebut, langsung Khalifah mengatakan, apa yang ingin engkau katakan? Engkau ingin memeluk Islam, engkau akan selamat dari api. Kalau engkau tidak memeluk Islam, engkau akan berhadapan dengan pedangku sehingga engkau masuk dalam api, kata Khalifatul Muslimin. Maka dengan melihat menakjubkannya luar biasa, sebelum bertemu dengan khalifah, dia masuk satu ruangan yang ditembakkan dari semua sisi air raksa, sehingga orang manapun yang masuk ke ruangan tersebut disorientasi, tak tahu di mana atas, di mana bawah, di samping, kiri, kanan, depan, belakang. Nanti baca tentang bagaimana kekhilafan Andalus sampai sebegitunya. Tapi negara yang besar seperti ini ternyata tetap bisa runtuh manakala para ulama tidak mereka muliakan, manakala para ulama mereka jatuhkan harkat dan martabatnya. Di saat-saat Granada itu dikepung, di saat-saat Spanyol itu diambil alih, Al-Hamra, Masjid Al-Hamra, Jami Al-Hamra itu direbut. Itu khalifah dengan penggawa istana sedang berenang di dalam kolam-kolam khamar dengan wanita-wanita yang telanjang atau separuh telanjang. Mereka tidak lagi memuliakan ilmu, makanya mereka menjadi bangsa yang kemudian tertaklukkan hingga saat ini. Dan saat ini mulai lagi berkembang. Masya Allah, tabarakallah. Eropa Barat saat ini yang masuk Islam sangat banyak. Bahkan highlightnya Prancis itu sudah dibeli oleh salah satu muslim terkaya di Prancis. Ada muslim terkaya yang akhirnya dia membayar dispensasi atas setiap muslimah yang gunakan niqab. Muncul undang-undang, tidak boleh wanita muslimah pakai niqab, pakai cadar. Siapa yang ngasih dispensasinya? Dia ngomong ke negara bahwa saya minta izin muslimah kami pakai niqab. Dia yang bayar dispensasinya.
Dan kota Prancis, Itali itu ada satu tempat highlightnya mereka. Highlightnya itu kalau di Jakarta kayak bundaran HI-nya, kayak Monasnya, itu dibeli sama muslim ini. Saya lupa namanya siapa. Nanti Bapak Ibu bisa buka. Itu pernah menjadi trending topik di masanya. Itu dibeli, ingin dibuat satu Islamic Center. Sampai demo, tolong dong jangan diriin Islamic Center dari orang-orang non-muslim. Ya. Nah, di situ kita lihat ketika mereka mulai mencintai ilmu dan ahlul ilmu, Islam mulai berkembang, negara mulai menjadi negara yang baik. Apa kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man adza faqihan faqad adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad adza Allah azza wa jalla." Sesungguhnya orang yang menyakiti ulama, baik dengan lisannya atau dengan cara apapun, dia menyakiti para ulama, maka dia sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla. Ketika dia menyakiti para ulama, menyakiti para ahlul ilmi dan ilmu itu sendiri. Kadang kita mudah mengingkari, membuat ghibah terhadap teman-teman kita yang ahlul ilmi, atau bahkan guru-guru kita yang ahlul ilmi. Ada perbedaan yang sebetulnya perbedaan tersebut terjadi pada masalah yang betul-betul boleh diperbolehkan untuk berdebat di dalamnya, boleh berbeda pendapat di dalamnya. Tetapi kita ngotot, ustadz saya lah yang paling betul, ustadz si fulan itu melakukan kemungkaran. Padahal dalam satu masalah yang betul-betul boleh terjadi perbedaan pendapat. Maka apa kata Imam Al-Hafidh Ibnu Asyakir, salah satu yang menulis daripada tarikh Dimashq kalau tidak salah, kalau tidak Tarikh Khulafa, kitab sejarah yang panjang luar biasa. Apa kata Imam Ibnu Asyakir? Bahwasanya, wahai saudaraku, ya ikhwani, i'lam anna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah bahwasanya daging para ulama itu beracun. Kalau seandainya kita gibah terhadap kaum muslimin yang biasa saja tidak boleh, apalagi kepada para ulama. Saya terus terang sedih saya melihat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat di medsos itu tidak karu-karuan lagi mereka mencaci maki. Apapun yang didukung UAS semuanya kalah dan lain sebagainya. Ada yang mengikat lagi. Di Pekanbaru ini ada Ustadz ahli syubhat, disingkat dengan UAS. Allahu Akbar. Berapa dosanya kayak gitu? Darah daging para ulama itu masmumah, beracun. Apa kata Ibnu Asyakir? Bahkan dia akan mendapat bencana dengan kematian hati sebelum matinya badan. Maka jangan heran ada orang yang mudah sekali dia mencela, mencaci maki para ulama, mudah sekali menjatuhkan kehormatan para ulama. Orang-orang yang seperti ini biasanya hatinya sakit atau mungkin telah mati. Kadang kita curiga. Saya sampai ada Ustadz Ali Al-Khattab di dalam Facebook itu. Beliau ini seorang ustadz membuat postingan. Ada yang komentar ini luar biasa tajamnya. Sampai di situ kaum muslimin bertanya, mohon maaf sebelum kita panjang lebar berbicara, antum muslim atau tidak? Tak dijawab dia. Bisa jadi dia muslim, tetapi ada kemunafikan. Bisa jadi memang betul non muslim. Banyak akun-akun yang fake, akun-akun palsu saat ini, Bapak Ibu sekalian. Yang itu kadang-kadang mudah sekali menjatuhkan para ulama. Diadu. Pendapat ulama ini dipotong, disatukan dengan pendapat gurunya dia, diposting. Janganlah kita mengadu antar ulama ini dan ulama yang lainnya. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, penghormatan para ulama itu sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib,
Ana abdun man 'allamani harfan. Saya ni budak, kata Ali bin Abi Thalib, man 'allamani harfan. Siapapun yang mengajarkan aku satu huruf, aku budak bagi dia. Idza yuridu yabi'uni, kalau dia mau dia menjual saya. Au istaqara, atau kemudian aku tetap di dalam keadaan menjadi budak, atau aku dibebaskan olehnya. Kata Ali bin Abi Thalib, saya ni budak terhadap orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Kita punya guru kami itu Ustadz Khoridai, punya guru di Ethiopia, di Sudan. Guru beliau ini memiliki guru, punya murid-murid. Saya punya guru namanya Ustadz Khoridai. Ustadz Khoridai ini punya guru, orang Ethiopia, Habashi. Guru beliau ini punya guru. Guru beliau ini punya murid-murid, yaitu termasuk gurunya ini. Murid-murid yang lain pintar luar biasa, ketika mengaji itu pintar. Tapi ta'zimnya kurang, khidmatnya kurang. Guru beliau ini dari Ethiopia, kerjanya cuma beli sayur ke pasar, disampaikan kepada gurunya, ini sayurnya. Ada keperluan apa, diminta keluar, dibeli, diinikan. Sementara murid-murid yang lain semuanya pintar-pintar, semuanya belajar di kelas. Tahu Bapak Ibu, dari semua murid yang pintar ini tak ada yang buka madrasah, tak ada yang buka majelis ilmu, tak ada yang buka halaqah, tak ada yang buka pondok. Siapa yang menjadi guru besar? Adalah guru beliau Ustadz Khoridai yang kerjanya cuma beli sayur ke pasar. Begitu khidmat mereka kepada para ulama. Maka khidmat adalah salah satu pilar yang penting. Saya baru pulang dari Jawa. Di sana dari pondok pesantren Darus Syahada di Syu'bah Ta'sil Ilmi, Masya Allah. Mereka tuh khidmat sama ustadznya, sama gurunya, itu sampai nyetrikain baju ustadz-ustadz itu di rumah itu disetrikain sama mereka. Kita bawa ember, itu diambil ember kita, mau kemana Ustadz? Sini embernya. Itu dicuciin bajunya. Apakah mereka dengan mencuci baju, dengan menyetrika baju para ustadz itu kehilangan waktu? Sama sekali tidak. Justru mereka menjadi anak-anak yang alim. Masya Allah, kelas 1 itu ngajak bahasa Arab luar biasa. Luar biasa. Kita ngomong bahasa Arab sama mereka nyambung. Anak kelas 1 SMA pondok pesantren ngomong bahasa Arab nyambung. Saya tanya sama gurunya, sama kiainya, kenapa harus seperti itu Ustaz? Setiap hari Jumat anak-anak tuh dibagi membersihkan rumah si Ustadz Fulan. Nanti yang kelompok ini Ustadz Fulan, kelompok ini Ustadz Fulan. Kenapa seperti itu? Karena kalau mereka ini mau berkhidmat, hati mereka itu tunduk, itu mudah dituang ilmu. Seperti cangkir, kalau cangkir ini liar, itu susah dituangi ilmu. Tapi kalau kami minta, sini nak, tolong ambilin air Ustadz, diambilkan, berkhidmat dengan cara yang mereka bisa khidmat. Itu ketika dituang air, itu lebih mudah dan menjadikan hati mereka lembut. Hati mereka lembut. Khidmat para ulama luar biasa sekali. Banyak yang seperti itu. Imam Yahya bin Ma'in, siapa beliau? Orang yang mungkin dianggap biasa-biasa saja di kalangan mazhab Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kerjanya belajar dan khidmat. Siapa lagi? Imam Rabi' bin Sulaiman. Imam Rabi' bin Sulaiman ini majelis ilmu, semuanya diulangi, bisa jawab, dicoba nggak bisa. Rabi' bin Sulaiman ditanya lagi yang lain, bisa jawab, ini nggak bisa jawab. Berkali-kali sampai yang lain bubar, tinggal dia dengan Imam Syafi'i ngajar, nggak dapat juga, nggak juga ngerti ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan kepadanya, nggak ngerti sampai kemudian Imam Syafi'i mengulangi secara khusus 40 kali pelajarannya. Jadi misalnya pelajaran
fikih Syafi'i, misalnya ya Safinatun Najah, itu nggak paham. Diulangi sampai 40 kali pun tak paham. Tapi dia mau berkhidmat. Apa keperluan Imam Syafi'i? Dia bantu dan lain sebagainya. Itu apa yang terjadi? Imam Rabi' bin Sulaiman ini dia keluar ke teras, didekati oleh Imam Syafi'i. Ya bunayya, dipegang pundaknya. Laqad dartu an uta'imaka hadzal ilm la uta'imaka hadzal. Kalau aku mungkin menyuapi ilmu ini seperti makanan, aku suapi. Maka dia kemudian kembali bersabar menuntut ilmu, menjadilah salah satu pewaris fikih Syafi'i paling masyhur di antara murid-murid lainnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menghormati ulama. Nah, begitu pentingnya menghormati para ulama. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang memuliakan ulama, menghormati para guru-guru kita dan tidak meninggikan suara kepada guru-guru kita, agar ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bissawab. Wallahu waliyut taufiq wa sadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.